Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Farida, CGB Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modus 1.1.A.6. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memahami tentang trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, yang ketiga Tutwuri Handayani. Adapun pengertian dari Ing Ngarsa Sung Tulodo yaitu di depan haruslah menjadi contoh yang baik. Jadi seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dari sifat, karakter, tingkah laku untuk ditiru oleh anak. Ing Madya Mangunkarsa artinya di tengah harus memberikan ide dan gagasan, di mana pendidik harus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat dalam belajar. Selanjutnya, yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya di belakang harus memberikan dorongan. Sebagai seorang pendidik, maka kita harus memberikan dorongan moral dan semangat kepada siswa dalam belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa peran pendidik yaitu menuntun anak untuk mencapai kodratnya, tukang kebun kehidupan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Sebagai seorang pendidik, maka kita harus bisa menuntun anak. Menuntun artinya dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, maka harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bendangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun para murid. KHD menjelaskan bahwa seorang pendidik adalah tukang kebun pendidikan. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berorientasi pada murid. Pendidik harus melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Demikian juga anak harus tahu tugas dan kewajibannya sebagai seorang siswa adalah implementasi di sekolah untuk menumbuhkan karakter pada siswa. Di antaranya adalah upacara bendera setiap hari Senin, kegiatan Sabtu bersih, sholat berjamaah, dan penyambutan siswa setiap hari di depan pintu gerbang. Adapun tantangan pemikiran KHD, tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Solusi penerapan pemikiran KHD, salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.